Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia bekerja sama dengan pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama serta pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Kuburaya menyelenggarakan sosialisasi hubungan perilaku merokok dan stunting untuk perwakilan masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sosialisasi ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi dari PKJS UI, PP Fatayat NU, dan PC Fatayat NU Kabupaten Kuburaya dalam mendukung Pilar 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yaitu melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya perilaku merokok, serta mendukung Rencana Aksi Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021 sampai 2024, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Acara yang berlangsung pada tanggal 2 Juni 2022 ini turut dihadiri Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Muda Mahendrawan SH MKN, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Bapak Haji Marijan SPD MKes, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Aulia Arif MSI, Sekretaris Umum PP Fatayat NU, Ibu Hajah Margaret Aliatul Maimunah MSI, dan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Bapak Insinyur Aryana Satria MM PhD. Isu yang utamanya kan akibatnya adalah salah satunya stunting yang harus memang kita kepung. Di sini ada strateginya itu sederhana, Bu, memang kepung bakul namanya. Ini kita pakai supaya mudah mengajak, karena semua pasti terpanggil dengan bahasa ibu ini, mudah mengajak orang untuk ngajak kepung sama-sama. Nama saya Asma Warni, saya berprofesi sebagai guru ya di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Kubu. Kemudian di Fatayat kebetulan saya sebagai Wakil Ketua 2 PAC Ranting Kubu. Menurut saya acara ini sangat bagus sekali ya, dan juga saya berharap acara ini tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi terus bergulir ya, kita yang hadir di sini untuk bisa mensosialisasikan ya konten dari acara ini ke relasi-relasi, ke orang-orang yang memungkinkan untuk kita informasikan. Misalnya saya sebagai seorang guru, nah tentunya ini sangat berharga informasi ini untuk saya sampaikan kepada peserta didik saya. Saya secara pribadi setuju harga rokok dimahalkan, sehingga ini mungkin menjadi bahan pemikiran bagi bapak-bapak untuk membelikan uang 70.000 juga lumayan ya. Nah kemudian akan tetapi sembari kita juga mengedukasi gitu ya, mengedukasi bahaya rokok, dampak rokok, sehingga mungkin pelan-pelan ini bisa ditinggalkan ya, bisa tinggalkan. Minimal 50.000 lah. Kenalkan, nama saya Lulu Musyarofa, biasa dipanggil Lulu, saya dari Fatayat NU Kuburaya. Kalau menurut saya acara hari ini tuh sangat menarik, di samping kolaborasi antara narasumber itu, karena memang dari orang-orang yang expert, ada orang-orang yang memang fokus di isunya begitu. Jadi para teman-teman itu, para peserta itu mendapatkan ilmu yang baru. Terus kegiatannya juga dikemas dengan sangat menarik sih menurutku, dan itu tuh salah satu poin lah untuk kegiatan ini gitu. Dan di seminar ini saya mulai paham gitu, karena tadi sempat dijelaskan bahwa perokok itu ternyata juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi stunting gitu. Kalau dari teman-teman Fatayat tentunya memang harus mengambil langkah, karena memang sudah ada fokus untuk di isu perempuan gitu. Dan jadi mungkin langkah yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara pendidikan, edukasi ke masyarakat atau sosialisasi gitu, disesuaikanlah dengan kondisi masyarakatnya. Kalau misalkan masyarakatnya itu yang dari segi pemahaman atau dari pendidikannya sudah kayak di atas rata-rata, ya mungkin kita bisa lakukan aksi gitu. Tapi kalau untuk
masyarakat yang misalkan dari segi ekonomi atau pendidikan itu kan kita harus butuh pendekatan yang lebih mungkin pendekatan secara emosional atau secara kekeluargaan, diskusi terlebih dahulu gitu, atau mungkin bisa dilakukan dengan kunjungan dulu ke Pak RT-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan secara kebijakan, misalkan dengan cara menaikkan harga rokok gitu kan, masyarakat Indonesia akan para perokok aktif itu akan berkurang misalkan berapa persen, ya mungkin itu adalah kebijakan yang tepat gitu. Sekiranya misalkan 70.000 itu adalah angka yang akan mengurangi jumlah perokok gitu, ya saya setuju aja gitu. Saya sangat setuju sih kalau bahwa rokok itu memang perlu kita kurangi, terutama kalau misalkan kayak di lingkungan anak-anak gitu kan, kayak ibu-ibu hamil gitu. Itu saya sangat setuju sih. Harapan saya untuk terkait isu rokok ke depan, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang sifatnya itu dia tidak merugikan salah satu pihak, baik itu petani maupun para orang-orang yang terdampak dari baik itu petani maupun dari segi kesehatan. Nama saya Nur Siti Nuwana, biasa dipanggil Nana Smelta atau Nana doang nggak apa-apa. Sementara ini saya bekerja di Bawaslu Kuburaya di staf administrasi. Sangat menarik dan bagus sekali ya, terutama ini sebagai upaya awal juga mungkin bagi Fatayat Kuburaya untuk di hari-hari berikutnya bisa juga bekerja sama nanti dengan dinas terkait untuk pencegahan stunting. Akan lebih baik jika upaya preventif itu memang dilakukan dari lingkungan keluarga dulu, lingkungan terdekat dulu. Apabila lingkungan terdekat sudah bisa, kan kita berupaya bagaimana mereka bisa mengajak ke lingkungan yang lain. Kita kan punya ayah nanti kan misalnya ke paman ke siapanya. Jadi upaya preventif itu dilakukan di lingkungan keluarga dulu, sambil juga Fatayat sebagai lembaga keperempuanan mensosialisasikan ke masyarakat dari tingkatan terendah dulu seperti itu. Namun yang untuk pemerintah itu lebih pada tadi itu, membuat MOU dengan pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan aturan dengan denda-denda yang membuat efek jerah kepada masyarakat untuk merokok. Kalau dendanya tinggi kan masyarakat berpikir 2 kali untuk merokok kayak gitu. Menaikkan harga rokok sehingga yang awalnya satunya hanya 20.000 mungkin bisa 100 atau 500 atau 200.000 gitu. 100 sampai 200 lah untuk Pontianak dan sekitarnya. Kalau wilayah lain kan menyesuaikan dengan pendapatan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya tidak merokok di dalam rumah. Selain itu, diharapkan adanya kesadaran yang timbul dari peserta yang hadir, sehingga dapat meneruskan informasi ini kepada masyarakat sekitar. Selain dari masyarakat, pemerintah juga diharapkan dapat membuat kebijakan pengendalian konsumsi rokok yang konsisten dan persisten untuk dapat menekan tingginya konsumsi rokok di Indonesia. Salah satunya dengan menaikkan harga rokok setinggi-tingginya, di mana hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.